Salam Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kami sapa Bapak Ibu sekali lagi dalam sukacita Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam acara kita pada malam hari ini, yaitu Mesbah Keluarga. Mari kita persiapkan hati kita dan juga keluarga kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan awali acara kita ini dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Itu kita dari Rosa untuk bawa kita dalam pujian kepada Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita masukkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Engkau yang kami sembah dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan memiliki kasih yang begitu dalam hidup kami ya Tuhan.
nama Tuhan, nama yang paling mulia dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Malam hari ini dalam ibadah Mesbah Keluarga ini kami akan memuji Tuhan. Biarlah Engkau Allah memberkati Mesbah Keluarga ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan bersuka cita memuji nama Tuhan. Kudi berkuasa dari Raja Mulia. Siapkan hati kita untuk kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dengan apa kami balas ya Tuhan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang selalu setia dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa
demikianlah pujian kita malam hari ini yang bawa hati kita bersyukur kepada Tuhan dan merasakan kuasa hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya lewat pujian ini setiap kita dikuatkan, diberi kekuatan, dan juga mendapatkan pengharapan yang baru dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang malam hari ini kita dilayani oleh hambanya Pak Febriadi. Untuk itu saya minta untuk maju ke depan. Ya, puji Tuhan. Selamat malam Pak Di, Shalom. Selamat malam Pak Gembala. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat Pak Gembala. Amin, puji Tuhan. Semuanya baik Pak? Baik Pak Gembala. Haleluya. Silakan Pak sampaikan firman Tuhan bagi kita malam ini. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Baik di tempat ini atau di rumah. Kembali kita dalam mesbah keluarga. Nah, sebelum kita mendengarkan isi kebenaran firman Tuhan, mari kita dahului dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah-tengah acara ibadah mesbah keluarga ini. Kami sangat bersyukur walaupun banyak Tuhan tahu berbagai rintangan dan masalah yang kami hadapi di akhir-akhir ini Tuhan. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam hidup kami. Terbukti kasih-Mu Tuhan. Mulai dari pagi hari tadi kami boleh bangun tidur dengan nafas yang Kau berikan, itu adalah suatu berkat anugerah yang tiada tandingannya Tuhan. Dan kami bersyukur hingga malam hari ini, hingga detik ini kami masih bisa bernafas karena anugerah Tuhan juga kembali. Setelah kami akan mendengarkan isi kebenaran dari firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati isi firman Tuhan ini menjadi kebenaran dalam hidup kami, bagi keluarga kami, isi rumah kami, agar kami bisa Tuhan lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih bisa menyembah lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan. Kau tutupi di belakang kayu salib-Mu, dan setiap apapun yang dibicarakan oleh hamba-Mu ini keluar tutur kata berasal dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biar firman ini bertumbuh dan berbuah di dalam setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, saya kembali shalom. Ya, hari ini saya mau bahas tema atau judul mengenai dasar yang benar. Saya yakin dan percaya setiap orang yang ingin lebih intim dengan Tuhan, dia harus memiliki dasar yang benar. Karena orang yang memiliki dasar yang benar, maka seterusnya hidupnya akan benar. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana memiliki dasar yang benar. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Saya rasa ini adalah ayat atau judul perikop atau tema yang sering Bapak Ibu dengar, baik bagi anak sekolah minggu, remaja, bahkan orang tua. Dan kalau seandainya diceritakan, Bapak Ibu Saudara pasti sudah hafal sekali dengan cerita ini. Tapi kita akan melihat kembali bagaimana ayat ini, firman ini yang diceritakan ilustrasi oleh Tuhan Yesus ini bisa memberkati kita di malam hari ini. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah bersama dengan keluarga. LAI memberikan judul mengenai dua macam dasar. Saya akan bacakan dari ayat 24. Begini bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Jika kita lihat dari ayat ini menggambarkan tentang dua orang yang ingin mendirikan sebuah tempat tinggal atau rumah. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki rumah, yang tidak kontrak ya, yang memiliki rumah dan membangunnya, tidak membeli tapi membangun, berarti benar-benar dari awal, tanahnya dari kosong udah gak ada apa-apa. Pasti Bapak Ibu pertama kali yang harus dilakukan adalah apa? Membuat apa? Fondasi. Kuat atau kokohnya suatu bangunan, baik itu entah itu infrastruktur jalan tol, jalanan, rumah, gedung, hotel, mall,
kuat atau gagahnya suatu gedung atau bangunan didasari oleh sebuah fondasi. Fondasi adalah sesuatu hal yang menahan berat atau kuatnya suatu bangunan. Jadi ibarat kata di ayat ini berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Jika seorang ingin mendirikan bangunan, dia harus mendirikan di atas fondasi yang kuat. Kalau kita lihat orang yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di ayat 24 dan 25, ia mendirikan di atas fondasi yang kuat. Fondasinya apa? Di atas sebuah batu yang sangat besar. Lalu datanglah banjir, hujan dan badai menerpa. Apa yang terjadi? Rumahnya tidak hancur. Karena tidak mungkin batu yang sangat besar bisa terbawa oleh arus banjir. Tidak mungkin. Hujan turun tidak bisa menghancurkan batu. Tidak mungkin. Oleh karena itu orang yang pertama membuat fondasi yang sangat hebat, yaitu di atas batu. Saya nggak tahu kenapa dia bisa terpikirkan. Padahal dia nggak bangun ketika hujan, dia membangun ketika cerah. Tapi dia bisa terpikirkan bagaimana rumahnya bisa tetap kokoh. Dan yang jelas, yang pasti, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu pasti dia berpikir matang. Bagaimana rumahnya tidak roboh. Pasti dia tidak buru-buru, tidak ceroboh. Dia memikirkan matang. Itu orang yang pertama. Dan Tuhan bilang adalah orang yang bijaksana. Sedangkan orang yang kedua, Tuhan bilang, dia mendirikan rumah di atas apa? Pasir. Bapak Ibu, Saudara pernah ke pantai? Pernah melihat ada orang yang mendirikan istana dari pasir? Atau pernah merasakan atau melakukan membuat istana di atas pasir? Coba lihat, ketika datang ombak, apa yang terjadi dengan istana pasir itu? Hancur, roboh, berantakan. Dan ini terjadi ketika orang kedua mendirikan rumah di atas pasir. Dia tidak pikir panjang. Kalau nanti hujan bagaimana? Kalau nanti badai datang bagaimana? Kalau nanti banjir datang bagaimana? Apakah rumah saya kuat? Dia tidak berpikir. Yang dia pikirkan dia bisa tidur nyenyak di dalam tempat tinggalnya. Tapi dia tidak pernah terpikirkan. Dan akhirnya ketika hujan datang, badai datang, lalu menerpa rumah itu, yang terjadi apa? Rumahnya hancur karena didasari di atas pasir. Dan ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita lupa, bahkan merendahkan, bahkan tidak menghargai bagaimana kita harus belajar dasar dari kebenaran firman Tuhan. Kadang kita merasa, yang harus mengerti firman Tuhan adalah pendeta. Yang harus tahu kebenaran firman Tuhan adalah orang yang sekolah teologi. Dan yang harus bisa mengerti firman Tuhan adalah gembala sidang. No. Firman Tuhan dibuat bukan khusus pendeta. Bukan khusus orang sekolah teologi. Bukan hanya khusus untuk gembala sidang. Tapi Alkitab yang ditulis oleh para rasul, para nabi, dibuat agar setiap orang yang percaya kepada Kristus atau kepada Yesus bisa membaca kebenarannya dengan kisah-kisahnya. Jadi, sudahkah kita mendasari keluarga kita dengan dasar kebenaran firman Tuhan? Apa jangan-jangan kita bilang, setiap minggu kita udah baca Alkitab? Benar Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin di hari Minggu beribadah kita tidak baca Alkitab. Pasti minimal 2-3 ayat, bahkan 1 perikop kita baca. Tapi, apakah kita bisa memahami isi Alkitab kalau kita hanya beribadah? Hanya membaca Alkitab ketika beribadah? Tidak mungkin. Makanya firman Tuhan dalam kitab Mazmur bilang apa? Kita harus apa? Merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya membaca Alkitab bukan hanya sekedar membaca, tapi merenungkan apa yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita sudah tahu dasarnya, dan kalau kita sudah memahami dasarnya, otomatis hidup kita, Bapak Ibu Saudara, berkenan di hadapan Tuhan. Karena mana mungkin kita bisa mengenal orang, tapi kalau kita tidak pernah dekat dengan orang tersebut. Bagaimana kita bisa memahami Allah? Bagaimana bisa kita mengerti tentang kebenarannya Allah, sedangkan isi kebenarannya tidak pernah kita baca, tidak kita pernah bagikan kepada keluarga kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara bisa tanyakan atau survei kepada anak atau orang lain mungkin yang beragama Kristen, tanya kepada anak sekolah minggu, tanyakan,
ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia makan buah apa? Pasti jawabnya apa? Buah apel. Padahal Alkitab tidak pernah berkata seperti itu. Kenapa anak sekolah minggu bisa berkata seperti itu? Karena dia tidak memiliki dasar yang diajarkan oleh orang tua. Memang anak sekolah minggu ketika hari minggu tanggung jawab guru sekolah minggu. Tapi tanggung jawab paling dasar ketika anak hidup adalah orang tua. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai orang yang dituakan, tidak bisa memahami isi Alkitab, otomatis yang di bawah kita, anak kita, saudara kita tidak akan mengerti. Oleh karena itu, yuk bangun keluarga kita dengan dasar yang benar. Mengapa? Saya ada pertanyaan. Mengapa Yesus mengucapkan ilustrasi seperti ini? Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lihat di perikop sebelumnya, itu ada mengenai, Yesus bilang ada pengajaran yang sesat. Seperti yang saya tadi bilang, banyak sekali, hampir banyak sekali, saya nggak bilang berapa persen, tapi hampir banyak sekali guru sekolah minggu yang mengajarkan kepada muridnya bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, memakan buah apa? Bukan orang pengetahuan yang baik dan yang yang benar dan yang salah, atau baik yang jahat. Bukan. Karena kurangnya dasar diceritakan kepada murid sekolah minggu. Hingga sampai dewasa murid sekolah minggu bilangnya apa? Oh, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena makan buah apel. Dan akhirnya mungkin ada beberapa anak mungkin karena dia sudah terintimidasi dan dalam pikirannya bilang yang makan buah apel berarti buat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Akhirnya dia tidak pernah makan buah apel lagi. Itu yang terjadi ketika tidak memiliki dasar. Dan hari ini kita belajar jangan sampai ada pengajaran-pengajaran yang sesat di luar sana yang bisa mempengaruhi keluarga kita. Bagaimana supaya kita tidak bisa terpengaruh dengan pengajaran-ajaran sesat? Adalah caranya gimana Bapak Ibu Saudara? Dengan membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkan di siang dan malam. Artinya benar-benar mempelajari firman Tuhan itu sampai kapanpun, mau perjanjian lama dan perjanjian baru, masih relatif bisa dilakukan. Dan sampai hari ini firman Tuhan tidak akan pernah berubah dahulu sampai selamanya. Kalau hari ini kita tidak mau mengajarkan kepada anak cucu kita, atau kita tidak mau mengajar kepada istri kita, atau kita tidak mau berbagi kepada suami kita, yang jelas sisi keluarga kita pasti saya bilang pasti gampang terpengaruh oleh ajaran yang tidak benar. Mari kita belajar bagaimana kita memiliki fondasi. Dengan cara mesbah keluarga ini, puji Tuhan, seharusnya kita merasa bersyukur. Di tengah pandemi begini, walaupun banyak yang di-PHK, walaupun banyak yang menderita, ada yang mungkin sakit, ada yang mengalami gangguan, tapi lewat kita membaca benar firman Tuhan, ada sesuatu hal yang kita harus dapati. Sama seperti seorang wanita yang mengalami pendarahan, sangat lama sekali, bertahun-tahun, karena dia mendengar, saya ulangi, dia hanya mendengar Yesus hadir dan dia mempraktekannya dan dia melakukannya, maka dengan dia menjama jubahnya dia sembuh. Yang artinya kalau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, ada sesuatu hal yang kita dapati. Mungkin walaupun kita sedang sakit, tapi sampai hari ini tidak ada kesembuhan, bukan berarti kita bukan orang beriman, tapi ada sesuatu hal yang ingin Tuhan tunjukkan dengan kuasa kita. Nah, kita sakit, ada kuasa Tuhan yang terjadi. Banyak orang yang melihat kuasa tersebut. Karena oleh hari ini, kuasailah keluarga kita dengan dasar yang benar. Pelajarilah kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar di gereja. Apalagi sekarang gereja hanya 1 jam. Mungkin firman Tuhan hanya sekedar 15 menit sampai 20 menit. Tidak bisa membuat kita paham. Bayangkan. Bagi anak sekolah, ujian yang besok hari mau ujian, dia belajar hanya tadi malam, tidak akan pernah nilainya sempurna. Berbeda dengan orang yang mempelajari
belajar setiap hari, lalu ketika ujian datang, maka dia akan mampu menjawab setiap pertanyaan. Dan hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap saat, dan merenungkannya. Karena dengan merenungkannya kita bisa melakukannya. Dan kalau kita bisa melakukannya, otomatis kita memiliki hati yang benar, yang tidak mampu doyak-ayak, seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, kuat yang kokoh. Dan hati kita, hidup kita, kebenaran kita, kalau kita dirikan di atas kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus itu sendiri, otomatis keluarga kita tidak akan gampang dikoyak-koyak oleh orang lain, tidak gampang diasuh oleh orang lain. Milikilah hati yang mau belajar akan kebenaran. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita tutup Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa. Mari kita bersama dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih kami sudah mempelajari Tuhan bagaimana kami memiliki dasar yang benar. Seperti seorang Tuhan yang mendirikan rumahnya di atas batu yang kuat, yang kokoh, yang memiliki fondasi yang sangat kuat Tuhan. Ketika datang hujan, badai, topan menghadang Tuhan, dia tidak roboh, dia tetap kuat. Nah ini kami belajar Tuhan, bagaimana kami ingin memiliki dasar yang benar, dasar kebenaran firman Tuhan, yaitu belajar dari Engkau Tuhan, Yesus itu sendiri. Dan kami percaya ketika kami sudah mempelajarinya Tuhan, ada kebenaran yang terjadi dalam keluarga kami, ada suatu iman yang tumbuh dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami dimenangkan. Dan sampai akhir hayat Tuhan, hidup kami Kau temukan kesetiaan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, tidak pernah Tuhan Kau akan menolak orang yang ingin belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Tuhan, seburuk apapun kami, sejahat apapun kami Tuhan, ketika kami ingin memulainya Tuhan, ingin melakukannya Tuhan dengan kebenaran dan mempercayai kebenaran, Kau akan memulakan tangan Tuhan. Kami percaya itu. Terima kasih Tuhan. Mungkin firman-Mu telah berhenti selesai diberitakan di malam hari ini, tapi biarlah firman itu Tuhan terus bertumbuh dalam hidup kami, dalam lubuk hati kami, sehingga kami bisa merasakan kebenaran itu dan bisa berbagi dengan keluarga kami, sehingga keluarga kami Tuhan dapat kebenaran yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini menjadi wujud kebenaran-Mu Tuhan, bahwa kami harus percaya hanya dengan kebenaran-Mu saja Tuhan, keluarga kami bisa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Bagaimana kita supaya memiliki kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita kalau betul-betul kita dasarkan pembangunan rohani kita di dalam Kristus, dalam firman-Nya, maka hidup kita semakin hari semakin kuat. Kalau hidup kita semakin kuat, maka rohani kita, keluarga kita, bahkan apapun yang saat ini yang sedang kita hadapi, Tuhan akan pasti menjadi penolong dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berhenti untuk selama ini mengandalkan dunia, kekuatan kita, pekerjaan kita, bahkan apapun. Malam hari ini kita bersama-sama ambil komitmen untuk kembali kepada dasar yang benar, yaitu kepada firman Tuhan, di mana firman itu akan terus melengkapi, meneguhkan, dan memberikan kita kemampuan untuk menjalani kehidupan ini bersama keluarga untuk membangun sebuah kerohanian yang semakin hari semakin kuat. Sekalipun kita ada dalam berbagai kesulitan hidup, percayalah Tuhan pasti akan menolong dan Tuhan pasti beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara, demikianlah pertemuan kita dan acara kita malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dimanapun. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat kuasa dan anugerah-Mu pada malam hari ini yang begitu aja luar biasa dalam kehidupan kami,
keluarga kami. Bahkan dalam setiap apa yang kami kerjakan, usahakan, ya Tuhan, sungguh Engkau Allah yang ajaib, Allah yang sempurna. Malam hari ini dalam acara Mesbah Keluarga, Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu yang sudah disampaikan itu memberkati kami sekalian, umat-Mu dimanapun malam hari ini. Tuhan kiranya menolong, Tuhan beri kekuatan supaya mereka benar-benar memiliki kehidupan rohani yang dibangun di atas dasar yang benar, yaitu di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin ada banyak di antara kami yang saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup, tantangan, dan juga kesulitan. Tuhan, kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kami. Tuhan pasti campur tangan dan memulihkan seluruh hidup kami, keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kepadamu kami berserah dan berharap, karena Kaulah Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, jika ada di antara kami yang sakit dimanapun malam hari ini, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Beri kekuatan yang baru dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah beri kekuatan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan biarlah malam hari ini setiap kami mengalami kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan, untuk kami senantiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan, sehingga kehidupan rohani kami semakin hari semakin diperbarui, semakin baik, dan semakin mempermuliakan nama Tuhan, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau turunkanlah berkat-Mu atas kami, berkat jasmani, berkat rohani akan melimpah-limpah bagi kehidupan kami, keluarga kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami tutup persekutuan kami malam hari ini lewat Mesbah Keluarga ini. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, selamat malam. Sampai jumpa kembali di acara yang sama. Tuhan memberkati.